Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di pembelajaran daring. Tahun ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Sebelum kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, mari kita perhatikan hadis yang menerangkan tentang kitab-kitab Allah, yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti ridhonya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada yang terang benderang atau cahaya, dan dengan seizin Allah juga menunjukkan ke jalan yang lurus. Berikutnya mari kita pelajari tentang pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada kitab Allah berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Berikutnya adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan yang kedua kitabnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berikutnya yang ketiga
yaitu adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Ya, penerima wahyu Allah Subhanahu wa taala siapa saja? Yang pertama, yang menerima wahyu kitab Taurat adalah Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan kitab ini, kitab Taurat, diperuntukkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Dan pokok-pokok ajaran kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai ada beberapa macam. Adalah satu, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga yaitu larangan menyebut nama Allah SWT dengan sia-sia. Dan yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah tentang menghormati kedua orang tua. Keenam, yaitu larangan untuk membunuh sesama manusia. Ketujuh, yaitu larangan untuk berbuat zina. Kedelapan, larangan untuk mencuri. Dan yang kesembilan yaitu larangan menjadi saksi palsu. Dan berikutnya yaitu larangan untuk mengambil hak orang lain. Dan yang kedua, mari kita bahas yaitu tentang kitab Zabur dan penerima wahyunya. Kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Berikutnya yaitu kitab Injil dan penerima wahyunya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi.
kitab Injil ini juga diwahyukan di daerah Yerusalem. Dan kitabnya berisi tentang apa saja? Yang pertama yaitu perintah kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita di umat Islam. Yang terakhir yang kita bahas yaitu kitab yang keempat, kitab Al-Quran dan penerima wahyunya. Kitab Al-Quran ini adalah kitab umat Islam. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran ini diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, mulai dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, sebelum mempelajari kitab Al-Quran, agar tahu perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kitab yaitu wahyu-wahyu Allah yang dibukukan berbentuk kitab. Sedangkan suhuf yaitu wahyu-wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang kitab dan mana yang suhuf. Anak-anak. Nah, sekarang kita bahas pokok-pokok isi yang terkandung di dalam kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Yang pertama yang dibahas di dalam kitab Al-Quran yaitu tentang akidah atau keyakinan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan umat manusia, seperti mengesahkan Allah SWT dan meyakini para malaikat-malaikat Allah SWT. Yang kedua yang dibahas di isi Al-Quran yaitu tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Karena sering kita lihat di lingkungan kita masih banyak anak yang
tidak bisa membedakan mana akhlak yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu tentang ibadah, yakni yang berkaitan dengan bagaimana tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya yang sering kita laksanakan dalam setiap hari. Dan berikutnya yaitu tarikh atau sejarah, yaitu tentang kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, setelah mempelajari 4 kitab Allah, mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran, apa hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, memberikan informasi tentang sejarah kehidupan manusia terdahulu. Yang ketiga, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati manusia lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, untuk meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Demikian materi tentang meyakini kitab-kitab Allah SWT serta mencintai Al-Quran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dengan betul dan kalian betul-betul meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah yang ada di materi ini. Sekian dan terima kasih untuk anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.